Karena sekarang ketika ada musuh, maka ada hal penting yang harus dibahas, bukan masalah asma dan sifat terus. Imam Ibn Taimiyah tidak pernah mengatakan, siapa yang mengatakan Allah di mana-mana maka dia ahlu bid'ah. Siapa yang melakukan ini maka dia ahlu bid'ah. Dan siapa yang melakukan bid'ah maka dia lebih jauh dari Islam dibanding ahli maksiat. Sejak kapan maksiat lebih rendah dari bid'ah? Sejak kapan bid'ah lebih parah dari maksiat? Kata siapa, teman-teman? Salah seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari sekedar maksiat. Pertanyaan pertama, ada perkataan ulama bahwa syaitan lebih menyukai orang yang berbuat bid'ah daripada orang yang berbuat maksiat. Bagaimana penjelasannya dan apa dalilnya? Ini perkataan ulama ya. Ini perkataan ulama, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Rasul. Perkataan ulama. Dari apa yang difahami oleh ulama tersebut, dari Islam, pengamalannya, dan kemudian maksud-maksud daripada agama Islam tersebut. Perkataan ini adalah perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Dan beliau menyatakan alasannya. Fa inna al-maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat gampang taubat dari maksiat itu. Dan bid'ah sulit taubat daripada maksiat, daripada bid'ah itu. Dari sisi ini beliau melihat, lalu beliau mengatakan syaitan lebih suka bid'ah daripada maksiat. Karena orang yang terjebak ke dalam maksiat gampang taubatnya. Dan orang yang terjebak ke dalam bid'ah sulit taubatnya. Beliau memberikan alasan kenapa beliau mengatakan bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Dan itu bukti nyata dari apa yang beliau lihat di lapangan. Dari umat Islam yang terjebak ke dalam bid'ah sulit taubat daripada bid'ah. Yang terjebak ke dalam maksiat gampang taubatnya. Karena orang yang terjebak ke dalam maksiat, dia sadar dia salah. Dan orang yang terjebak ke dalam bid'ah, dia tidak sadar dia salah. Bagaimana mau tobat? Dia tidak sadar dia salah. Bahkan ketika yang terjebak ke dalam bid'ah, dia merasa dia yang benar. Dan bagaimana dia akan tobat dari sesuatu yang dia rasa bahwa dia benar? Oleh karena itu, syaitan lebih suka kepada orang yang terjebak ke dalam bid'ah dibanding orang yang terjebak ke dalam maksiat, kata beliau. Ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di wasiat terakhirnya sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Irbad bin Sariyah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wasiat engkau bagikan orang yang akan meninggalkan kita. Apa yang telah beliau sampaikan tadi seolah-olah orang yang akan pergi meninggalkan kita. Dan ini memang beberapa bulan sebelum Rasulullah meninggal. Kalau begitu berikan kami wasiat wahai Rasul yang akan kami pegang. Di dalam wasiat itu tinggalkan bid'ah, kata Nabi. Dan tidak dalam wasiat itu tinggalkan maksiat. Rasul lebih menekankan. Rasulullah SAW berwasiat, usikum bitaqwallah, taati, bertakwalah kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, wasiat Rasulullah kedua, taat dan patuh kepada pemimpin. Wasiat berikutnya, tamassaku biha, berpegang teguh dengan sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajis, wasiat yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara baru. Lihat, saking pentingnya masalah ini, Rasulullah menjadikannya wasiat, dan tidak menjadikannya wasiat tinggalkan maksiat. Karena perlu penekanan. Lihat orang-orang yang terjerumus ke dalam bid'ah. Bid'ah pemahaman, bid'ah pemikiran.
memerangi para sahabat Rasulullah SAW, memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi Abdullah bin Abbas, justru mengatakan mereka kafir. Sahabat-sahabat Rasul dikafirkan. Ini penyakit bid'ah. Adapun penyakit maksiat, minum khamar, dia tahu bahwa dia melakukan yang salah. Dia mencuri, dia tahu dia salah. Peminum khamar, perampok, pezina selalu akan mengatakan suatu saat saya akan meninggalkan jalan ini. Tapi entah kapan. Dia tahu dia salah, dia akan mengatakan suatu saat saya akan tinggalkan. Tapi pelaku bid'ah tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Bahkan manakala dinasihati mereka dari bid'ahnya, mereka malah justru melakukan perlawanan. Padahal perintah meninggalkan bid'ah itu dari Nabi Muhammad SAW. Dari hal-hal yang seperti ini beliau melihat, dan ini adalah perkataan ulama. Kalau perkataan ulama tidak perlu pula kita bertanya mana dalilnya. Itu kan perkataan ulama. Wallahu a'lam. Salah seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari sekedar maksiat. Maksiat juga dicintai oleh iblis. Tetapi umumnya maksiat yang lahiriah dapat disaksikan langsung oleh pelakunya dan orang lain bahwa perbuatan itu adalah maksiat. Pembunuhan, zina, perjudian, meminum khamr, dan lain-lain dari maksiat-maksiat besar. Secara lahiriah diketahui, tetapi bid'ah memberikan tambahan tidak diketahui oleh pelakunya. Bahkan pelakunya memohon kepada Allah agar istiqamah di dalam bid'ah itu. Karena itu dia tidak bertobat sepanjang hayat kehidupannya. Maka ini hal yang sangat dicintai oleh iblis, karena secara langsung membantah firman Allah tadi. Pertama. Yang kedua, merusak apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Kedua, merusak apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya. Yang ketiga, yang akan diamalkan oleh manusia bukan yang Allah syariatkan, tetapi yang dibuat tambahan-tambahan tersebut. Yang keempat, tambahan-tambahan itu akan masuk ke dalam agama Islam dan mengatasnamakan Islam, dan diyakini oleh sebagian besar manusia bahwa itu dari Islam, padahal bukan dari Islam. Yang kelima, kalau tambahan-tambahan itu diamalkan, diyakini, maka akan hilanglah cahaya hidayah dan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang akibatnya adalah memberikan kelemahan kepada kaum muslimin, karena yang mereka amalkan bukan dari Islam. Oleh karena itu iblis sangat mencintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.